Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, Ibu-ibu, dan juga semangat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Ibu-ibu Sotik, soleha dan cantik, Majelis Ta'lim Khairun Nisa, dan juga Bapak Ibu tamu undangan, terima kasih telah menyediakan waktunya untuk kembali kita bersilaturahim dan menimba ilmu dalam kajian rutin Majelis Ta'lim Khairun Nisa Senin 16 Agustus 2021. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarrom Ustadz Dr. Haji Arasi Hasim MA sebagai narasumber kita hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi pembina kita Bunda Hajarianti, ketua kita Ibu Hajaria, dan ibu-ibu pengurus serta ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Khairun Nisa, dan juga Bapak Ibu para undangan tamu kita hari ini yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi puji sedalam syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan taufik hidayah dan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama nikmat waktu dan kesempatan untuk menimba ilmu dalam kondisi sehat walafiat dalam iman Islam. Serta kita tetap bisa bersilaturahim walau melalui virtual Zoom. Alhamdulillah ya Ibu-ibu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang istiqomah dalam naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, sebagai kajian rutin, semoga kajian rutin Majelis Ta'lim Khairun Nisa ini selalu mendapatkan ridho Allah, dibukakan pintu hati dan pikiran ibu-ibu semua sehingga dapat menerima ilmu dan bermanfaat untuk kita, bermanfaat dalam kita menjalani hidup dunia akhirat. Untuk itu Bapak Ibu, kita awali dengan membaca Ummul Quran ya, dan doa pembuka majelis. Ala hadihiniyah walikuli niatan soleha wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijabah basiril al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal ahiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon pamit dahulu kepada Ustadz Arasi. Mohon izin Pak, untuk sebelum masuk ke kajian, Ketua kita Ibu Ria akan menyapa dan menyampaikan beberapa pengumuman. Kami haturkan dengan hormat kepada Ibu Ria, Ketua kita.
Di-unmute dulu, di-unmute. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz Dr. Haji Arasi Hashim MA beserta tim, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Khairunisa yang saya sayangi, ibu-ibu, bapak-bapak, para undangan yang hadir pada virtual kajian pagi ini. Terima kasih. Saya mohon izin dulu pada Pak Ustadz, minta waktunya sebentar saja Pak Ustadz. Kata ini saya gunakan untuk memberikan pengumuman agar semua jamaah juga bisa mendengarkan dan mengetahuinya. Jadi rencana kami akan buat satu program baru. Kami namakan Warung Bakulan. Ya, ini akan kami laksanakan setiap 1 kali dalam sebulan. Dasar pemikiran diadakan program ini adalah untuk memberikan warna tersendiri di masa pandemik ini. Jadi selain menimba ilmu agama, kami juga merasa perlu untuk mempererat tali silaturahmi antara jamaah, di mana saling memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan, sharing dalam berbagai hal. Jadi kita akan lakukan setiap kali 1 bulan, 1 atau 2 kali dalam sebulan. Jadi di samping menimba ilmu agama, kami juga akan melakukan hal lain yang tentunya sifatnya positif. Nah, dalam rencana terdekat adalah yang perdana adalah tanggal 30 Agustus ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kami akan seperti bazar tapi secara virtual. Kami namakan Warung Bakulan. Dalam kesempatan ini setiap ibu-ibu yang berpartisipasi bisa mendaftarkan kepada pengurus, bisa mengadakan memperkenalkan keterampilan, produk-produk yang dimiliki, produk-produk yang hasil daripada pembelajaran selama masa pandemik ini. Tentunya ibu-ibu dan bapak-bapak juga kalau berkenan, itu selama pandemi ini pasti memperoleh pengalaman-pengalaman baru, seperti misalnya dalam hal bercocok tanam atau masak-memasak dan lain sebagainya. Nah, kami fasilitasi keterampilan bapak dan ibu-ibu sekalian di dalam program Warung Bakulan ini. Jadi di dalam acara ini kita bisa memperkenalkan semua keterampilan dan produk-produk yang kita hasilkan, di mana kita bisa menjual produk-produk ini juga, dan hasilnya nanti tentunya kita juga akan infakkan untuk kegiatan majelis taklim dan infak untuk yatim piatu dan lain sebagainya. Jadi hal ini saya rasa perlu kita coba untuk memberikan warna baru dalam situasi sekarang ini. Saya rasa tidak perlu berpanjang lebar, sedangkan nanti aturannya akan kita share di grup jamaah. Jadi bagaimana caranya, bagaimana mendaftarkannya dan lain sebagainya. Saya rasa begitu Bu Yani. Terima kasih Pak Ustadz, maaf mengganggu waktu taklimnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, Masya Allah. Jadi kita punya program baru nih ibu-ibu, namanya Warung Bakulan. Ya, hasil karya ibu-ibu semua atau bapak-bapak juga bisa masuk. Ya, selama masa pandemi kita juga tetap berkarya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu adalah kunci kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, dan juga kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan saat ini kita akan mendapatkan anugerah ilmu, mutiara-mutiara hikmah melalui Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Arasi Hashim MA dengan tema Semangat Hijriah di Tahun Baru, Semangat Hijrah di Tahun Baru Islam 1443 Hijriah ini. Kami persilakan dengan hormat
kepada Ustadz untuk memulai kajiannya, dan mohon juga berkenan nanti dirangkai dengan doa Ustadz, kami haturkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Baik, Pak Ibu, khususnya Ibu Khairun Nisa, semoga menjadi orang-orang terbaik sesuai dengan nama kajiannya. Semoga selalu mempunyai kualitas hidup yang juga baik dan pikiran yang juga baik. Meskipun tadi sudah membaca Al-Fatihah, mari kita baca juga Al-Fatihah untuk kedua kalinya. Semoga kita mendapat ridha Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang sedang sakit, semoga Allah ringankan. Seandainya Allah mengambil, semoga Allah mengambilnya dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, kajian kita tentang hijrah, ya. Dan ini sangat berkesesuaian juga dengan besok, tanggal 17 Agustus. Bagi saya, merdeka itu adalah hijrah. Hijrah itu bahasa Arab artinya meninggalkan atau melepaskan. Ya. Bisa diartikan begitu. Maka orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang melepaskan sesuatu yang membelenggunya. Banyak hal yang membelenggu kita, sehingga dari belenggu itulah nanti kita bisa membagi sebenarnya hijrah yang berarti kemerdekaan seorang hamba itu bertingkat-tingkat. Pertama, hijrah atau merdeka, bebas, gitu ya. Itu yang pertama kali merdeka dari kecenderungan duniawi. Orang banyak menjadikan agama kedok untuk melindungi kepentingan duniawinya. Belum lama ini saya bertemu ada satu pergerakan, ternyata orang yang membersamai dia itu orang-orang yang sudah berkasus banyak di banyak komunitas keagamaan sebelumnya. Yang hancur itu salah satunya karena orang-orang itu. Dan ujung-ujungnya adalah kepentingan duniawi, baik itu materi ataupun popularitas. Orang yang membuang, yang melepaskan dirinya dari kecenderungan duniawi ini bukan berarti dia jadi miskin, bukan. Ini urusannya cuma urusan kolbu dan pemikiran. Secara fisik, mereka orang yang kaya bisa jadi, atau tidak kaya juga bisa jadi. Karena banyak orang yang kaya, kolbunya tidak bersama dunianya. Sebaliknya banyak orang yang tidak kaya, tapi kolbunya gantung ke dunia. Nah, mending kaya, ya, lebih baik dia berpunya daripada dia tidak berpunya, tapi pikirannya berkhayal pengen punya. Nah, jadi kemerdekaan atau hijrah pertama adalah hijrah min muyulid dunya. Ya. Hijrah dari kecenderungan dunia. Dunia itu bahasa Arab, artinya rendah. Sesuatu yang rendah. Ya, Bapak Ibu, karena sudah umuran senior, ya, sudah punya anak, mungkin cucu, sudah pahamlah bahwa nikmat dunia itu nikmatnya ujungnya tetap kelelahan. Orang menikah walaupun indah, tapi tetap ujungnya adalah kelelahan. Orang yang mendapatkan harta, pekerjaan, gaji, tetap ujungnya kelelahan. Orang rekreasi walaupun ke tempat yang dia mimpikan, yang senang ke pantai dia pergi ke Bali, yang senang main di laut dia ke mana-mana, ya, ke pulau, ke gunung, ke puncak.
atau ke mall, tetap saja ujungnya adalah kelelahan. Ya. Yani alazzu ni'matid dunya ta'abun. Senikmat-nikmat dunia itu ujungnya adalah kelelahan. Dan setelah lelah kita kemudian tertidur. Baru bisa kita tidur kalau kita sudah lelah. Di saat kita udah capek, aku udah capek pikir, baru kita bisa tidur. Itu sebabnya dalam salah satu doa-doa yang diajarkan Nabi yang jarang kita baca, kita kan biasanya mau tidur dan bacaannya Bismikallahumma ahya wa amut. Itu bagus. Dengan nama Allah, aku hidup, aku mau tidur. Tapi ada doa yang lain kalau diterjemahkan Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku, sandaranku kepada Engkau. Wa ufawwidu amri ilaik. Nah, ini yang paling penting, ya Allah, urusanku banyak, masalahku banyak, aku serahkan kepadamu. Itu kan bahasa lain dari ya Allah, capek, ya Allah, lelah. Ketika kita melepaskan itu, baru kita tertidur. Itu ungkapan dari orang yang sudah lelah dari dunia, baru dia bisa menikmati tidur. Jadi tidur yang paling nikmat, paling nyenyak itu adalah tidur yang melepaskan beban-beban. Coba sesekali gunakan doa itu, dan itu bisa di googling, di Google, bisa dicari macam-macam hadis doa sebelum tidur. Ya. Kemudian baru di situ ada persaksian, percaya kepada Allah, kitabullah, dan lain-lain sebagainya. Jadi hijrah yang pertama yang harus dilakukan adalah hijrah dari dunia kepada yang ulia, yang tinggi. Yang tinggi itu secara derajat ya surga atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah yang pertama. Jadi silakan pegang dunia, silakan pegang kenikmatan dunia, tapi jangan kemudian ada kecenderungan hati kepada itu. Dan dunia itu disebutkan di dalam surat Al-Hadid misalnya, innamal hayatud dunya. Dunia itu hanya main-main, senda gurau, ya. Berlomba-lomba mengumpul harta, berbangga-bangga dengan anak, harta, bangunan, dan kendaraan dan segala macamnya itu masuk ke dalam ayat itu semua. Setelah itu ya begitu saja. Orang yang dulu jalan kaki pengen punya motor, beli motor, pengen punya mobil nggak puas, pengen punya mobil yang lebih bagus lagi, udah bagus, pengen lebih bagus lagi. Begitulah tafakhur kalau dalam Al-Quran. Dulu ketika belum punya rumah, melihat ada rumah, wah coba kalau punya rumah nggak usah gede-gede, segitu aja. Pas sudah punya nggak puas, kita renovasi, kita gedein, kita jual, kita beli lagi. Begitulah. Nah, itu yang disebut pasti melelahkan, ya, pasti melelahkan. Dan kabar buruknya Bapak Ibu, orang muda, tua, sama. Cinta dunia itu tidak ada kata muda dan tua. Orang yang sudah tua, kalau dia cinta dunia, dia kayak anak-anak. Kayak anak muda. Begitu juga orang-orang yang muda, sama persis. Dan sebaliknya, jika kecenderungan duniawi itu dicabut, hilang dari kolbu, yang muda bisa seperti orang tua, yang tua tetap kanak-kanak dan childish. Inilah kemudian yang terlihat dalam doa-doa kita. Nih kita kalau doa, itu bisa dicek. Doanya doa orang cinta dunia atau orang yang sudah terbebas, sudah hijrah dari dunia. Kalau dari awal sampai akhir doanya pasti minta rezeki, dimudahkan urusan duniawi, sehat badan. Orang-orang ini doa bagus, tapi sayangnya ini terjemahan dari kolbunya bahwa orientasi hidup dia masih dunia. Bapak Ibu pernahkah mendoakan anak supaya masuk surga? Pernahkah mendoakan anak tidak hanya sekedar dapat kerjaan? Kita paling-paling doain anak, semoga lancar pekerjaan, sehat badan, selamat di perjalanan. Kapan mendoakan anak kita terbebas dari neraka? Padahal yang disuruh dalam Al-Quran, nggak ada tuh di Quran itu, doakan anakmu supaya lancar rezekinya, nggak ada. Karena rezeki sudah dijamin Allah.
Nahnu narzuqukum. Kami yang kasih rezeki kamu. Yang ada, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka saya berharap semenjak hari ini, khususnya Muharram ini, dan bertepatan dengan hari kemerdekaan kita esok, coba mulai doakan anak kita jadi orang yang soleh, yang diridhoi Allah masuk surga, terbebas dengan rahmat Allah dari neraka. Begitu juga diri kita, kawan-kawan kita, majelis kita, semua. Kenapa kita susah menjadi kekasih Allah? Karena kita egois, doa untuk diri sendiri, paling tinggi doain anak sama cucu, paling tinggi doain orang tua atau saudara. Kayaknya saudara pun susah kita doakan. Malah yang kita ingat-ingat keburukan saudara, dendam kepada saudara. Kapan kita doain tetangga? Yang kita ingat kita pernah disinggung oleh tetangga. Bagaimana mau jadi kekasih Allah? Wali-wali Allah, kekasih Allah itu, jangankan tetangga, jangankan anak, musuh pun dia doakan kebaikan. Musuh pun, kalau si musuh ini salah paham, itu didoakan kebaikan. Tapi kalau ada musuh yang sudah mengerti kebenaran, lalu dia tetap, orang ini baru disebut kafir, itu tidak bisa mendapatkan hidayah. Maka, coba mulai melazimkan. Ya. Kenapa seorang khatib ini bisa jadi khatib? Karena salah satu rukun khutbah adalah mendoakan sesama muslim. Mendoakan sesama orang beriman, sesama orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu mendoakan orang lain, maka ini adalah orang-orang spesial. Maka jadikan diri kita spesial dengan mendoakan orang lain. Jangan-jangan guru kita aja jarang kita doakan. Maka kalau ada yang pernah jadi guru, dia coba introspeksi diri, kenapa muridnya bandel-bandel? Mungkin dia tidak pernah mendoakan gurunya, sehingga muridnya juga nggak pernah menitipkan doa untuk gurunya. Karena muridnya merasa guru itu beban, guru itu jahat, guru itu kejam. Atau jangan-jangan orang tua kita sebagai orang tua kepada anak-anak juga begitu. Kita ini galak. Anak-anak itu Bapak Ibu senang melihat orang tua tersenyum. Senang melihat orang tua itu ketawa, senang melihat orang tua itu kemudian memberikan perhatian. Coba senyumin anak, coba kemudian kita tertawa bersama anak. Itu mereka bahagia dan akan mengenang terus. Ya. Kita pelit, ya, kita terlalu menjaga image. Ya. Kenapa? Karena ada kecenderungan-kecenderungan duniawi itu. Maka saya berharap mari besarkan jiwa kita, jangan punya jiwa kerdil, mendoakan yang kecil-kecil. Cuma karena masalah A, kita membawanya ke masalah B. Ini karena jiwa yang kerdil. Kadang-kadang jiwa yang kerdil ini dibawa dalam berjuang. Karakter childish ini, karakter egois yang mendoakan diri, yang kecenderungan pada duniawi, ini dibawa dalam bergerak berdakwah. Kalau dia ustadz, dia pantang tersinggung. Kalau dia seorang pimpinan majelis, pantang dikritik. Kalau pimpinan suatu torekot, ya, ada torekot zikir, majelis zikir, pantang kemudian dikritik orang. Nah ini banyak seperti itu. Sudah banyak kita lihat. Jadi sisi nasiahnya, sisi kediriannya, egonya dia bawa dalam berjuang. Jadi sebenarnya dia tidak memperjuangkan Allah dan Rasulnya. Yang dia perjuangkan adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, ada orang berjuang karena ingin dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Kata Nabi, enggak, berjuang itu karena ingin meninggikan kalimatullahil ulia. Kalimatullahil ulia. Kalimah Allah yang tinggi. Nah, dan kemudian ada kalimat keduanya yang berkaitan dengan pembagian hijrah. Hijrah yang kedua, kalau tadi dunia, tadi saya sebutkan juga ego. Ya. Maka yang kedua adalah hijrah dari hazzun nafs, yaitu ego itu sendiri. Ya, ini berkaitan dunia dan ego. Dunia itu di luar diri kita, tapi kita masukkan, sedangkan ego itu ada di dalam diri. Hijrah dari obsesi-obsesi pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi. Tidak terlihat secara fisik, tapi dia terasa nyata di dalam diri kita. Orang-orang ini
tidak yang kita sebutkan tadi, dia tidak memperjuangkan Allah, tidak memperjuangkan Rasulullah, dia sedang memperjuangkan kepentingan pribadinya. Ya. Kadang-kadang kepentingan pribadi ini dia tularkan kepada orang, supaya orang lain memperjuangkan pribadi dia. Dia sebut ini memperjuangkan Allah, tapi sebenarnya itu memperjuangkan egonya, yang kemudian dia hiasi, dia tutupi dengan nama Allah, dengan ayat-ayat Allah. Dan itu banyak. Ya. Itu makanya di dalam Al-Quran, Allah benci sekali orang-orang yang menjual, menukar ayat-ayat Allah dengan kepentingan-kepentingan pribadinya, kepentingan duniawinya. Maka Bapak Ibu, saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, merdeka yang kedua ini banyak lagi cabang-cabangnya. Ya. Ada yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Apa itu? Ada orang yang mau merdeka dari keinginan-keinginan pengen soleh, pengen suci, pengen khusyuk, akhirnya mendewa-dewakan khusyuk, mendambakan khusyuk. Padahal di Quran itu perintahnya aqimis sholat, dirikan saja sholat. Orang yang mendirikan sholat itu sudah disebut khusyuk, meskipun dia tidak merasa konsentrasi. Mendirikan sholat itu artinya menunaikan hak-hak sholat zahir atau batinnya. Jangan kemudian memberhalakan khusyuk. Karena khusyuk itu adalah keinginan-keinginan tersembunyi dalam diri yang kita bayangkan sholat itu begini. Suatu kali terjadi dialog kami dengan almarhum guru kami, mantan Imam Besar Istiqlal yang lama, Allahyarham, almarhum Ali Mustafa Yaqub, mengenai orang yang berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali. Beliau menulis buku judulnya Haji Pengabdi Setan. Kita kaget, karena kawan-kawan kita ada yang bergerak di bisnis travel. Ya. Lalu kita tanya-tanya, beliau menjawablah apa sebenarnya. Kebanyakan orang yang ingin umroh lagi. Sekarang kan lagi tertutup oleh corona ini. Itu dia mau umroh atau mau haji, karena merasa umrohnya belum sempurna sebelum, lalu dia dengan hasratnya ingin menyempurnakannya. Dia mengira kalau dia berangkat lagi, dia akan mampu dengan hasratnya itu, keinginannya itu untuk menyempurnakan. Jadi beribadahnya karena rasa hawa nafsu itu, obsesi-obsesi tadi. Bukan karena mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi, coba lihat, waktu Fathu Mekah, tahun 8 Hijriah, itu adalah penghapusan syariat hijrah secara fisik. Apa kata Nabi SAW? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah kecuali jihad dan niat. Di saat itu beliau masuk kota Mekah dan tidak umrah. Beliau membereskan urusan-urusan yang ada di Mekah untuk persiapan setelah itu. Ternyata benar, kalau Nabi tidak lakukan tadi, kalau Nabi egois, kalau Nabi kemudian beramal dengan obsesi spiritualnya, apa yang terjadi? Beliau masuk Mekah, langsung umroh, padahal Mekah belum settle, belum safe, zone yang safe, ya, zone yang aman. Dan apa yang akan terjadi nanti? Itu hanya jadi euforia. Fathu Mekah, penaklukan Mekah cuma sesaat. Setelah itu orang-orang musyrikin mungkin akan menghimpun kekuatan kembali. Tapi Nabi membereskan semua. Nabi tekan subjektivitasnya, keegoannya dalam beribadah. Jadi banyak orang-orang yang ego jadi beribadah dengan egonya, beribadah dengan hasrat tersembunyi dalam dirinya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara mukana Allah, di sini orang memahami bahwa merdeka atau hijrah dari obsesi diri sendiri itu beribadah bukan dengan hawa nafsu. Beribadah itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tunaikan hak ibadah. Hak ibadah itu apa? Ibadah itu artinya menjadi hamba. Hamba itu ya memasrahkan dirinya, merasa tidak pintar, merasa tidak hebat, merasa kita ala kadarnya. Maka kalau sholat kita tidak khusyuk, dan kita katakan, ya Rabb, aku sudah berusaha khusyuk ya Allah, tapi beginilah adanya kami. Kami memang hamba yang hina.
Kita sudah berusaha meninggalkan suatu keburukan, kebiasaan buruk kita misalnya, tapi terjebak lagi. Ya kita tobat, kita katakan, ya Allah, hanya Engkau yang mampu mengeluarkan kami dari jeratan-jeratan ego kami, kebiasaan buruk kami. Kita meminta selalu, dan Nabi mengatakan, doa itu senjata orang beriman. Kapan kita menggunakan senjata ini? Nah, kalau ini mampu dihadapi, maka orang-orang akan mampu mengorbankan sesuatu yang tadinya dia puaskan untuk kepuasan hasrat dirinya, lalu diberikan ke orang. Itulah kenapa ada orang yang memberi itu plong. Dia memberi, berbagi itu plong. Kenapa? Dia sudah sampai di level kemerdekaan kedua. Kemerdekaan kedua, ketika dia memberi, di hatinya dia ingin berbagi kebahagiaan. Bahwa pergi umroh itu asik loh. Ini maka dia umrohkan orang. Bahwa punya uang itu enak loh. Nyaman loh. Ini dia berbagi. Punya beras, ya, menyantuni orang, segala macam. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini semoga tidak tersinggung. Kalau tersinggung juga nggak apa-apa. Ada dermawan-dermawan yang ya mohon maaf ya, bagi saya ini egonya belum hilang. Dan itu banyak, tapi kok mustahik orang itu du'afa ya karena butuh mereka kemudian bertebal muka. Apa yang dilakukan? Membuat acara-acara amal dengan cara membagikan secara manual, lalu mengundang orang-orang du'afa datang ke rumahnya. Bagi saya itu penghinaan. Itu penghinaan terhadap orang-orang yang du'afa. Siapa tahu hati du'afa ini lebih kaya daripada orang-orang yang memberi ini. Karena yang memberi ini dia haus, dia miskin secara rohani, dia haus pujian. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya hadiah, jangan bilang ke orang, jemput ya hadiahnya, ambil hadiahnya. Kalau kita memberi hadiah, kita yang mengantarkannya. Kalau kita punya bingkisan untuk seseorang yang kita hormati, atau orang-orang yang kita perhatikan, baik dia orang yang du'afa, ataupun guru, ataupun misalnya pengurus masjid, kita hantarkan, atau kita minta tolong seseorang, tolong hantarkan. Ini penting sekali untuk menekan ego, merasa diri kita superioritas. Nah, jadi merdeka dari yang kedua ini, merdeka dari kecenderungan kepada memuaskan hasrat diri kita, hawa nafsu kita. Nah, ini ego lapis yang pertama. Dan yang ketiga, merdeka yang berikut, ini merdeka dari ego yang lebih terdalam, yaitu ananiyah diri kita, egosentris kita kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa puncaknya di kalangan ulama-ulama ahlullah, ulama-ulama yang menjadi kekasih Allah, mereka punya ungkapan, ana anta, man ana illa anta. Aku adalah engkau, tidaklah aku kecuali engkau. Ini ungkapan-ungkapan cinta, tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, karena kalau secara harfiah berarti ada penyatuan antara Tuhan dan hamba, dan itu tidak boleh. Lalu apa maknanya ini? Ya Rabb, tiada lagi keinginanku kecuali keinginan Engkau. Tiada lagi hasrat kehendakku, obsesiku kecuali obsesi Engkau. Kehendakku, iradahku adalah sesuai dengan iradah Engkau. Kekuasaanku, kemampuanku, semuanya tunduk dalam kekuasaan Engkau. Nah, orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang sudah lebur dalam cinta kepada Allah. Karena kalau orang sudah cinta, maka dia pasti mengorbankan dirinya. Ya, dia akan mengorbankan dirinya dalam egonya Allah. Hanya Allah lah yang boleh mengatakan aku. Sebenarnya, hanya Allah lah yang boleh mengatakan aku yang hebat, aku yang pintar, aku yang alim. Maka semua sisi-sisi kelebihan dia pandang ini merupakan anugerah dari Allah. Semuanya adalah jika dia punya ilmu, ini ilmunya milik Allah. Orang-orang seperti ini, jika dia seorang guru, seorang ustadz, dia tidak akan pernah iri lagi dengan orang-orang lain, ulama-ulama lain, dai-dai lain, yang mempunyai keilmuan yang sama dengannya. Saya prihatin dengan adanya beberapa dai
beberapa ustadz, bahkan dosen-dosen, guru-guru, ketika ada orang lain mengajarkan hal yang sama dengan dia merasa tersaingi, merasa lapaknya diambil, merasa jamaahnya direbut. Berarti dia masih merasa dirinya yang pintar, dirinya yang hebat, dirinya yang punya jamaah. Siapa yang punya jamaah? Yang punya jamaah kan Allah. Karena jamaah itu adalah hamba-hamba Allah. Siapa yang punya ilmu? Yang punya ilmu kan Allah. Maka orang kalau seperti ini tidak akan tersinggung ketika kemudian dihujat oleh orang lain. Mungkin dia senyum saja. Mungkin ketika disebut, oh, kamu ini ya, sok tahu. Ilmu ini bukan ilmu yang kamu pakarnya, kami yang mengerti. Dia tidak akan marah. Ya. Paling-paling secara manusiawi mungkin dia tersinggung, tapi secara batin dia tidak tersinggung sama sekali. Nah, disinilah banyak tergelincir para calon-calon kekasih Allah. Kalau bahasa lugasnya calon-calon wali Allah. Calon-calon ahlullah. Mungkin sudah bertahun-tahun, 20 tahun beramal, mengajar, berlatih zikir, puasa. Lalu ketika sudah punya murid, punya jamaah, punya komunitas, punya majelis ta'lim, mengurus suatu majelis. Lalu ketika ada orang menyinggung dia marah. Ya. Dan saya melihat ya pada diri saya sendiri dan kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama, ya dulu ya, sekarang semoga tidak terulang kembali. Kita kemudian semacam apa ya, merasa diri kita lebih, nggak, siapa dia ngata-ngatain saya gitu, siapa dia merendahkan saya. Ego ini paling berbahaya. Ego inilah, kalau bahasa Arabnya ananiyah, yang melahirkan satu karakter iblis namanya kibr. Sombong. Kibr itu bahasa Arab, merasa besar, merasa ada, merasa berjasa. Maka ini hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu hatinya lembut, tapi ini bisa disentuh oleh setan, bisa digerakkan setan, tersinggung dikit, kemudian menyebutkan jasa-jasa, merasa disenggol dikit, kemudian menyebutkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jangan begitu. Tunggu saja, biarkan saja. Ya. Kalaupun tersinggung, barangkali memang kita menyinggung orang tanpa kita sadari. Atau kata-kata kita disalahpahami, kita nggak maksud menyinggung, tapi kalam-kalam kita disalahpahami. Keputusan-keputusan kita tidak dipahami dengan secara baik. Ya. Maka Bapak Ibu, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, 3 ini merdeka dari kecenderungan duniawi, yang kedua merdeka dari keinginan-keinginan diri, dan yang ketiga merdeka dari diri ini sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini penting sekali. Jika ini masih ada, maka kita belumlah hijrah, kita belumlah merdeka, bahkan belum merdeka dari diri kita sendiri. Saya tutup dengan kalam Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Beliau mengatakan, anta hurrun mimma anta ayisun anhu. Kamu ini merdeka, kamu ini hurrun. Orang yang mandiri, merdeka, bahagia, bebas dari sesuatu yang kamu berlepas diri darinya. Maka berlepas dirilah dari kecenderungan duniawi, kita akan bahagia dengan rumah kita yang apa adanya. Atau emang rumah kita udah bagus, apalagi. Kita akan bahagia dengan kendaraan yang kita punya, walaupun cuma motor, ataupun punya mobil biasa. Apalagi kalau punya motor dan mobil yang bagus. Kita akan mulai bahagia dengan pasangan kita yang sudah mulai menuakah, sudah mulai berubankah, sudah mulai keriputkah. Kita bahagia dengan tubuh kita walaupun mulai sakit-sakitan. Ya. Kita mulai bahagia walaupun ibadah kita apa adanya, tapi kita katakan, ya Rabb, aku selalu berusaha menjadi hamba-Mu. Apapun itu prosesnya, tolong terima ya Allah. Dan puncak kebahagiaan itu ketika seseorang tidak merasa dirinya apa-apa di sisi Allah. Itulah yang disebut Abdullah, Abidatullah, hamba Allah, orang-orang yang nol di hadapan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Hendaklah engkau tinggalkan, bebaskan dirimu dari keinginan duniawi,
engkau akan dicintai oleh Allah SWT. Dan yang paling dicintai adalah orang yang bahkan lebih cinta Allah dan Rasul daripada dirinya. Itulah kalam Nabi kepada Umar, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku. Apa kata Nabi? Hadisnya sahih. Tidak begitu, wahai Umar. Engkau harus lebih mencintaiku bahkan daripada dirimu sendiri. Maka Umar mendeklarasikan semacam pernyataan, inilah kebebasan Umar. Inilah hijrahnya Umar. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, saksikan. Sejak hari ini, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan lebih aku cintai dari diriku sendiri. Semoga kita menemukan cinta yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita tadi. Ya, silakan Ibu. Iya, baik. Kita buka tanya jawab ya, Ustadz ya. Namanya ini ya ibu-ibu telah kita dapati ya ilmu tadi, Masya Allah ilmunya luar biasa, itu mengenai kita hijrah itu merdeka meninggalkan, melepaskan, itu bukannya kita merdeka seenak-enaknya ya, melepaskan itu dari yang tidak baik, itu kecenderungan terhadap dunia, terus obsesi diri sendiri, dari keinginan diri, dan melepaskan dari dalam diri kita sendiri, yaitu kemauan-kemauan kita ya. Nah, ini pasti ada pertanyaan nih dari ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silahkan Pak Ustadz siap untuk menjawabnya. Kami aturkan 94 ibu-ibu partisipasi dari partisipan hari ini. Sudah mencapai 94 orang. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Oh ya, Bu Rosana Susi. Silahkan, Bu Rosana di-unmute. Bu Rosana. Ya. Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan batasan kemerdekaan yang ego kedua dengan batasan ego yang ketiga. Batasannya apakah yang kedua itu pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dan batasan yang ketiga ini sudah tidak ada keinginan apa-apa. Nah, batasannya bagaimana Pak Ustadz antara ego yang merdeka kedua dengan ego yang merdeka yang ketiga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik Bu Rosana ya. Bisa ditangkap. Bagus. Ya. Apa batasan yang kedua dan ketiga ya? Yang kedua itu masih ada aku, masih ada keinginanku, masih ada urusanku, tapi diserahkan kepada Allah. Itu sudah hebat. Orang ini kita sebut tawakal. Jadi yang kedua itu kita sebut orang yang sudah mempunyai pribadi tawakal. Orang yang sudah bisa menghabiskan kehendak-kehendaknya. Kehendak, kemauan, itu bahasa Arabnya disebut sifat atau atribut. Kalau bahasa Indonesia kan sifat itu sabar gitu. Bukan itu. Jadi sifat dalam bahasa Arab itu artinya atribut-atribut yang masih ada dalam diri kita, obsesi-obsesi, karakter-karakter yang ada dalam diri kita itu disebut sifat. Sifat kita leburkan. Tapi kitanya masih ada akunya. Kalau yang ketiga itu adalah cinta. Kalau yang kedua itu kepasrahan, yang ketiga itu cinta. Orang kita belum disebut cinta kalau dia belum melebur dirinya, eksistensi dirinya dalam kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada sebutan aku. Maka di situ aku itu karena engkau mengadakanku. Maka turunannya nanti semuanya yang pertama kedua ke bawah. Kehendakku itu adalah kehendak yang engkau titipkan kepadaku. Jadi nggak ada lagi mimpi-mimpi yang berlebihan. Justru di sini kalau orang punya visi dan cita-cita, visi cita-citanya menjadi besar dan lebih terarah. Karena dia punya tujuan yang jelas,
yaitu Allahu ghayatuna. Allah lah tujuan besar kami. Kalau tadi masih tujuanku, keinginanku, tapi ditundukkan dalam keinginan, ya terserah Allah lah, Allah maunya gimana gitu. Nah, jadi masih ada aku, Bu, kalau yang kedua. Kalau yang ketiga sudah tidak ada aku. Itulah Abdun Muhammadiyun, hamba yang bersifat kemuhammadi, ya, hamba yang mempunyai sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Bu Ya. Yani, saya Bu Ya, Yani. silakan Bu Ninil. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, betul. Pemikiran saya begini, Ustaz. Berarti boleh tidak saya kalau beribadah itu dengan target? Contohnya nih, saya terlambat sholat duha. Itu kan saya ada rasa kecewa. Berarti akunya saya tuh masih tinggi begitu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunatnya banyak ya. Ketika terlambatnya bukan karena masalah pribadi, tapi karena mengurusi persoalan-persoalan penting di luar dirinya, seperti faktor sosial. Nabi itu kalau ada tamu itu beliau servis luar biasa. Kalau ada orang susah, beliau bantu sampai selesai masalahnya, dan beliau tidak kemudian meninggalkan ibadah private-nya untuk sementara. Lalu setelah kembali, beliau kemudian mengqadha, mengganti. Jadi tidak masalah, Bu Ninil, ketika kita mendahulukan sesuatu yang lebih penting dari diri kita. Jadi kalau saya nih, mohon maaf Ibu ya, kalau saya egois, saya nggak mau ngajar-ngajar gini, Bu. Saya maunya zikiran aja. Ya. Kalau saya ego, saya maunya baca-baca, nulis. Nah, ya ibadah pribadi aja, nggak mau ngurusin umat gitu, nggak mau ngajar-ngajar, capek, nggak mau jawabin pertanyaan begini kalau saya ego gitu ya. Kira-kira begitu, itu pola-polanya. Jadi jika ada ibadah sosial, maka dahulukan itu daripada ibadah private, pribadi, personalnya. Nanti ketika kita selesai, kita qadha. Nah, harus diqadha, Bu, jangan dibiarin. Nah, di kodonya di hari berikutnya atau di hari yang sama, Ustaz? Bebas. Oh, boleh Ustaz ya? Yang terbaik di waktu yang terdekat. Karena Nabi mengatakan misalnya, siapa yang tertidur dari wirid malamnya, maka adalah lakukan antara subuh dan zuhur. Berarti Nabi mengajarkan secepatnya. Ini yang disebut istiqomah. Jadi istiqomah nggak mesti Ibu on time setiap saat sholatnya jam sekian, nggak mungkin. Sisi manusiawi kita, insaniah kita tidak sanggup untuk itu. Sekelas Nabi pernah ketiduran, apalagi saya, apalagi kita, apalagi Ibu. Ya. Lanjutkan Ibu ibadah sosial. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Sudah terjawab ya Bu Ninil ya. Terima kasih banyak. Ya. Itu Ustadz, ini ada pertanyaan di chat ya. Assalamualaikum Buya, bagaimana cara dari Bapak Raihanah Akmal. Assalamualaikum Buya, bagaimana cara menanggapi hal berkaitan dengan menahan ego dan kehendak kita sendiri. Kita sudah dapat menahan ego dan keinginan kita, tetapi anak dan istri masih banyak keinginannya yang diminta, dan apabila kita ikuti dibilangin, kalau kita tidak ikuti dibilangnya pelit. Bagaimana Ustadz? Ya, harus satu frekuensi. Kita harus berbagi kepada mereka mengenai bagaimana cara membebaskan diri dari obsesi-obsesi itu. Bukan kemudian itu paksa ini lalu menuduh mereka, kalian ini belum merdeka nih. Nah, itu namanya nggak ngatain mereka, nggak terima juga. Jadi sesuatu kebaikan kalau disampaikan tidak dengan cara baik, ya pasti disalahpahami. Iya. Saya boleh berkeinginan, Bu. Jadi jangan salah pahami kajian kita siang ini. Ini bukan untuk Ibu kemudian nggak punya keinginan apa-apa, diem aja. Bukan begitu. Kalaupun kita punya keinginan, tapi bukan karena ego kita, bukan karena cinta kita, bukan karena tulul amal, panjang angan-angan. Tapi
melihat mana yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan mana yang kita mau. Ini kan berbeda antara keperluan dengan kemauan. Banyak yang kita mau, tapi sebenarnya itu kita nggak memerlukannya. Maka think what you need gitu ya. Fakir mada tahtaj. Pikirkan sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu mau. Nah, jadi kita kasih kisi-kisi itu kepada keluarga itu sangat baik. Kasih kisi-kisi tadi yang kita butuhkan sekarang ini. Kalau yang itu namanya kemauan, gitu. Kemauan tidak akan pernah bisa dipuaskan. Baik. Jadi maksudnya tidak berarti bahwa kita tidak menginginkan duniawi, tetap ada, tetapi tidak berlebih-lebihan, misal begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ada batas-batasannya. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Anggraini. Selama ini Ustadz banyak yang hanya menilai bahwa hijrah itu sebatas simbol. Misalnya dari jilbab biasa ke jilbab syar'i itu dibilangnya hijrah. Padahal pengertian hijrah bukan hanya sebatas itu. Saya kembalikan Ustadz, saya melepas jilbab syar'i dan kembali memakai kerudung atau bahkan sesekali melepas jilbab saya. Namun saya merasa saya menjadi lebih rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong. Dulu saat saya memakai jilbab besar, saya menjadi pribadi yang sombong dan merasa pemilik surga. Pertanyaannya, apakah saya bisa dinyatakan hijrah atau malah mengalami kemunduran dalam ilmu agama? Terima kasih Ustadz. Ya, bagus ya. Hijrah itu tidak hanya persoalan pakaian atau persoalan gaya ya, tapi itu adalah konsep berpikir, konsep rohani. Makanya Nabi menyebut hijrah itu dengan kalimat siapa yang hijrah kepada Allah. Allah kan bukan tempat. Kepada Rasulullah itu kan pembawa simbol hijrah sebenarnya. Maka yang dimaksud kepada Allah dan Rasul, siapa yang berhijrah dari tadi hanya mengenal dirinya, mengenal dunianya, dia masuk ke dalam dirinya, lalu mengenal Allah. Gitu. Kenali dulu Allah. Allah itu yang maha hebat. Allah lah yang punya surga. Allah lah yang jadi panitia surga, bukan kita yang jadi panitia surga dan neraka, kira-kira gitu. Maka ketika kita memakai simbol-simbol keagamaan, bukan berarti kita pasti lebih dekat kepada Allah. Kan baru simbol. Nilainya sudah dapat belum? Maknanya sudah dapat belum? Kasus mengenai persoalan jilbab syar'i, tidak syar'i. Jilbab syar'i itu bukan satu model. Jilbab syar'i itu tolong dihafalkan ya. Pertama, tidak membuka aurat. Model apa saja yang penting tidak membuka aurat. Yang kedua, tidak ketat. Yang ketiga, tidak transparan. Dan yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Bahkan ada yang menambahkan tidak menyerupai agama tertentu dalam ritualnya. Ya, cukup 4 ini. Nah, ini yang dirumuskan juga dulu oleh Imam Besar Istiqlal, Kiai Ali Mustafa Yaqub, ahli hadis, beliau mengatakan 4T. Ya. Tidak buka aurat, bukan masalah jilbabnya lebarnya segini, lebar itu nggak ada urusan, itu masalah budaya. Jadi ukuran jilbab itu budaya, model jilbab itu peradaban. Ya. Namun yang penting itu adalah tidak buka aurat, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis di suku, di komunitas, di bangsa, negara tempat itu. Karena bisa saja satu pakaian di satu negeri, itu pakaian laki-laki di negeri yang lain. Nah, padahal di negeri itu bukan. Gitu. Ya, contohnya gamis. Gamis ibu-ibu ini kan kalau di Arab kan cocoknya laki-laki perempuan. Perempuan cuma pakai yang hitam. Kalau di sini, saya kalau tiap hari pakai, saya dikira bapak-bapak tapi ibu. Gitu. Makanya saya makainya cuma saat simbol-simbol keagamaan. Jadi bagi kita, pakaian
gamis yang ada itu pakaian simbol keagamaan, lagi ngajar, lagi khutbah, maka saya pakainya di event-event itu. Di luar event itu pun kita mengurangi, kita menggunakan pakaian yang ada di negeri kita. Saya pernah cerita dulu sebelumnya waktu kita berkunjung ke salah satu universitas di luar negeri ya, itu orang-orang pribuminya itu pakai gamis, pakai kopiah, rapinya bukan main sholat di masjid. Tapi orang Arab yang kuliah di situ pakai levis, pakai kaos, pakai celana training, sholat di masjid. Barisan depan lagi. Jadi ini konsep kita, karena kita punya budaya yang berbeda dengan budaya mereka. Nah, budaya apa saja, yang penting tidak keluar dari 4 yang tadi, maka itu sudah disebut hijrah. Tidak mesti suatu model ya, Ibu penanya. Sekarang kolbunya yang dihijrahkan. Kalau kemarin merasa betul ya jadi penanti surga, tapi itu bukan salah jilbabnya ya. Itu kesalahan ketika berganti model jilbab, tapi kolbunya belum diganti. Gitu. Jadi ada orang yang secara simbol, secara pergerakan sudah bagus nih, tapi dia melupakan pendidikan untuk spiritualnya. Dia baru pendidikan untuk model baju, pergerakan. Nah, sisi dirinya belum dia benerin. Walaupun kata orang sudah, tapi itu belum ya. Masih beramal kata kelompok ini, kata ustadz itu, tapi dia belum membenahi dirinya. Jadi selamat berhijrah, selamat mengganti cara berpikir, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi hamba Allah. Ya baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Kemudian ini ada lagi Ustadz dari Ibu Fajrin Dini Islami. Assalamualaikum Buya, izin bertanya bagaimana di saat kita sedang hijrah tapi merasa memiliki banyak sekali dosa dan kemudian menarik diri dari Allah tanpa ada pendekatan kembali. Bagaimana menurut Buya, adakah langkah-langkah agar kita memiliki keinginan yang kuat agar kembali mendekat? Iya, ya. Nah, ini masuk ke level 2 tadi. Beribadah itu jangan dengan rasa. Hijrah itu jangan dengan perasaan. Karena kalau pakai rasa, kita ini kotor semua. Jangan ibu kira saya ini orang suci. Saya ini orang yang juga banyak dosa kepada Allah, lahir ataupun batin. Tapi apa yang membuat saya masih berani berbicara tentangnya, berbicara tentang Rasulnya? Karena kalau saya pikir-pikir dengan rasa tadi, saya ngerasa nggak pantas berbicara Allah dan Rasulnya. Maka bisa jadi dulu saya pernah 3 bulan ya, tahun 2010 itu 10 atau 11 ya, saya pernah 3 bulan tidak mengajar Bapak Ibu karena pernah mengalami ini yang disebut futur. Futur itu dalam istilah kitab-kitab ilmu zikir adalah suasana kekosongan hati, atau kalau sekarang kita sebut karena salah persepsi beribadah dengan asumsi-asumsi yang tadi. Akhirnya putus asa. Nah, padahal Allah kan lebih luas. Allah ketika orang maksiat, Allah ketika orang taat itu sama. Sama kok. Kesempatan untuk kembalinya juga sama. Jadi ketika kita merasa diri kita kotor, lalu teman menjauh, ya setan tersenyum. Oh, berhasil nih. Ya. Yang harus dilakukan apa? Ya Allah, aku merasa hina di hadapanmu. Ini modal jadi hamba Allah. Jadi kepada yang bertanya ini, antum sudah mendapatkan modal menjadi hamba Allah. Apa itu modalnya? Merasa hina di hadapan Allah. Nah, hina ini jangan dengarkan bisikan sebelah kiri yang dari setan. Kamu nggak pantas. Kamu nggak cocok di sini. Jangan begitu. Justru karena hina, maka kita mengadu kepada yang maha mulia. Kalau kita kemudian mendengarkan kata-kata setan ini, ya dia kan sudah terhina. Dia rajim yang sudah terhina. Kita akan tambah terhina. Jadi, nggak jadikan rasa ini lalu kita kadukan kepada Allah yang maha mulia. Allah ini kan bisa kita datangi kapan saja. Dalam diam, dalam sholat, dalam zikir, dalam tafakkur. Karena dia sangat dekat dengan kita. Qarib. Berbicara dalam hati,
Di saat orang berbicara dengan dirinya sendiri, dia sebenarnya sedang berbicara dan menyampaikan pesannya kepada Allah. Karena Allah alimun bidatis sudur. Begitu dalam surat Luqman. Begitu dalam surat Taghabun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tergores di dalam diri, di dalam hati, dalam pikiran. Maka berbicara dalam hati aja diri kita bicara, lalu maafkan. Jadi gelombang otak paling tinggi, paling hebat, itu bukanlah ketika orang bisa menerawang kemana-mana. Tapi gelombang otak terhebat itu adalah ketika seseorang memaafkan dirinya sendiri. Maka kita sering diajarkan setiap awal Ramadan, di akhir-akhir Ramadan membaca doa Allahumma innaka afuwun karim. Engkau ini maha pemaaf. Maksudnya, ya Allah yang maaf, ajarkan aku memaafkan diriku sendiri. Ajarkan aku memaafkan kesalahanku sendiri. Jangan kita hukum lagi ke diri kita, cukuplah Allah yang menghukumnya. Itu ya, kira-kira wallahu a'lam. Ya, baik. Masya Allah, Ustadz, jadi kita memaafkan diri sendiri itu ya. Garis bawah itu memaafkan diri sendiri. Jadi jadi hijrah ini juga merupakan proses perjalanan jiwa yang sebenarnya ya Ustadz ya. Jadi kolbu kita dalam dari mulai kita semua kita sandarkan semuanya kepada Allah, lillahi ta'ala, perbuatan kita pada Allah, bahwa semuanya ini. Tapi maksudnya saya suka kadang-kadang bingung Ustadz, takdir ya, takdir itu kan udah ditentukan, takdir kita masing-masing. Tapi kita juga harus ada usaha. Nah, usaha itu takdir itu apakah gini ya, ada orang bilang gini, itu kan udah takdirnya, nggak ini juga udah takdirnya gitu. Nah, itu yang saya masih bingung itu situ. Tapi ini ada lagi nanti sekalian aja Ustadz dari Ibu Umu Hafiz. Assalamualaikum Buya, bagaimana dengan rasa ingin mengenal Allah yang tidak pernah terpuaskan, merasa diri ini masih belum mengenal Allah? Iya, Ustadz. Ya, takdir. Takdir itu bahasa Arab. Apa arti takdir? Ukuran. Ukuran, kadar. Takdir itu dari qaddara, yuqaddiru takdiran. Asal katanya qadar, kadar. Ukuran. Udah jadi bahasa Indonesia ya, Bu ya? Kadar. Ya, kadar, ukuran. Ukurannya Allah beda nggak dengan ukuran kita? Beda. Berarti selama ini kita terlalu mengerdilkan kadarnya Allah dengan kadar otak kita yang kecil ini. Mata kita yang kecil ini, telinga kita yang kecil ini. Jadi Allah itu punya takdir, maka lafaznya maqadir. Maqadir, bukan magadir, Bu ya. Maqadir itu kadar-kadar yang luas, yang banyak Allah pilihkan buat kita. Maka kadarnya orang taat itu tobat, kadarnya orang maksiat itu taubat, kadarnya orang taat itu tawadu. Itu nggak ada ujungnya tuh. Ketika orang tobat, orang maksiat itu bertobat, maka takdir dia menjadi positif. Ketika orang taat ini dia tawadu, takdirnya lebih cemerlang lagi. Tapi sebaliknya, kalau ada orang taat dia sombong, sok suci, jadi panitia surga neraka, takdir dia langsung sempit. Sama sebaliknya. Nah, bahkan si orang taat ini udah berlagu kayak panitia takdir, memaksakan kamu ini ahli neraka, gitu. Itu kan dia menyempitkan takdirnya Allah. Allah ini kan punya rahasia luar biasa. Dalam sekejap, dalam sedetik, dalam sesaat orang bisa berubah. Nggak mesti orang berubah itu dengan kalam kita, Bapak Ibu. Jadi saya ngomong nih, saya ngajar ke anak saya. Jangan berharap bahwa anak saya itu berubah dengan kalam saya ini langsung. Itu sombong sekali. Allah saja berbicara kepada iblis dan malaikat, bicara kepada manusia. Nggak semua manusia langsung terima dan paham kok. Itu Allah loh yang berbicara. Rasul ngajarin umatnya sahabat. Nggak langsung loh sahabat semua paham. Bahkan istrinya ada juga yang loading gitu, istri Nabi, sekelas istri Nabi, sahabat Nabi bisa loading. Lalu kita, ketika ada orang beda faham sama kita menyampaikan sesuatu, dia ditangkapnya lain. Kenapa kemudian kita menjadi panitia takdir, panitia surga neraka? Ini kan aneh.
Berarti kita lebih prioritas dari Allah itu sendiri. Iya. Nah, jadi takdir itu ukuran kadar-kadar Allah dengan kadarnya yang maha luas, bukan maha sempit. Kita maha sempit, bukan dengan kadar kita. Misalnya Allah kasih kesempatan 10, itu takdir namanya. Usaha kita mau ngambil 2, 3, 4, 5, itu namanya usaha. Nah, orang kan dibalik, takdir Allah itu sempit, usaha kita luas, itu sombong. Ya, nggak benar. Ini contohnya apa? Umar ketika ditantang oleh sahabat Nabi yang berpikir sempit, bukan sahabat ya, rombongan. Apa kata rombongan ini? Umar, apakah engkau lari dari takdir? Bagi si yang nanya ini, takdir itu sempit. Takdir itu satu pilihan. Enggak, Umar bilang, kita lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Canggih gitu. Nah, itu kalau sahabat Nabi memahami takdir itu luas karena itu ukuran dari Allah, bukan ukurannya kita. Ya. Tadi yang kedua tentang kenapa keinginan mengenal Allah nggak ada puas-puasnya, nggak ada puasnya. Ya, jangankan mengenal Allah, mengenal orang yang mengenal Allah aja nggak ada puas-puasnya. Jangankan mengenal orang yang mengenal Allah, mengenali orang yang terkenal di dunia, yang dibuat terkenal oleh Allah di dunia, itu nggak ada puas-puas. Meskipun yang terkenal ini nggak kenal Allah, tapi kita nggak puas-puas loh mengakses dia, melihat berita tentangnya, mendengarkan gosip tentang dia. Apalagi mengenali orang yang mengenal Allah. Apalagi mengenal Allah. Jadi, nikmati saja perjalanan ini. Semoga kita dalam perjalanan itu Allah bimbing. Jikapun Allah wafatkan dalam mengenalnya. Iya, iya, Masya Allah. Baik, masih ada lagi nih Ustadz dari Bapak Bakar Nasir. Assalamualaikum Buya, mohon izin bertanya. Saya pernah terbaca yang meninggalkan sesuatu amal karena manusia adalah ria. Apakah ini benar dan bolehkah Buya jelaskan berkenan ini? Terima kasih. Ya, mungkin maksudnya ini kali ya. Iya kali ya. Ria itu ada dua. Ria yang biasa beramal karena orang lain. Itu ria level 1. Ria ingin dipuji orang. Yang kedua, ini yang ditanyakan Bapak Bakar Nasir. Saya tidak beramal karena takut disebut ria. Itu ria apa? Ria takut dicaci maki. Itu level 2, lebih tinggi. Contohnya gini, Ibu Yani nih mau baca Quran, takut nanti disebut ria gitu, takut disebut alim nggak usah, gitu. Nggak mau ikut satu pengajian, ntar takut disebut orang solehah gitu. Berarti pengen disebut apa dong? Pengen disebut solehah, pengen disebut ikhlas. Pakai tasbih nggak mau, kenapa? Ntar dibilang ahli zikir lagi. Berarti pengen disebut orang ikhlas dalam berzikir. Takut disebut orang ria. Nah, ini ria level 2, dan itu lebih rumit dibuang ya. Itu maksud Pak Bakar. Dan itu termasuk ria. Jadi gimana? Kesampingkan semua itu, kita beramal saja, kita berbuat saja, kita nggak usah hiraukan itu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau di kolbu sudah tertanam nama Allah. Karena nama Allah itu permata di kolbu, dia menjadi polisi tentara di dalam jiwa kita. Kalau ada godaan-godaan bisikan tadi, nanti dia yang halau. Nah, jadi rajin-rajin menyebut nama Allah dalam kolbu. Iya, dalam kolbu menyebut nama Allah. Masya Allah. Mungkin ada lagi yang lain. Tadi saya termasuk ini juga ya, ilmu yang baru nih Ustadz, tadi takdir itu ukuran. Masya Allah, jadi ukuran dari Allah itu yang maha luas, nggak terbatas ya. Betul. Usaha dari kita itu yang terbatas, jadi jangan terbalik ya Ibu-Ibu. Si Allah, jadi kita usaha terus untuk diberikan takdir dari Allah itu yang terbaik buat kita. Mungkin ada lagi Ibu-Ibu, silakan.
Ini dari chat udah habis nih, udah nggak ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, mohon izin. Iya. Kemudian Ustadz, saya bisa tanya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Bu Yani. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, saya hanya mohon penjelasan kembali Bu ya untuk yang hijrah yang ketiga. Tadi Bu ya juga menyampaikan kalimat-kalimat yang indah Bu ya. Kalau boleh kami bisa memperoleh kalimat-kalimat yang tadi Bu ya sampaikan, itu sangat luar biasa. Nah, cuman Bu ya, kalau tadi mudah-mudahan saya tidak keliru. Tadi kan ada kalimat aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kalau saya nggak keliru Pak. Ya, atau gimana nanti terus ada lagi tiada lagi keinginanku kecuali keinginan engkau. Kalau nggak salah ada seperti itu. Tapi mohon mungkin ada bisa lebih lengkapnya bisa kami catat gitu Bu ya. Nah kalau seperti itu sekiranya kita mungkin tidak kuat atau memang kita sudah yakin itu, ada nggak kemungkinan bahwa nanti kita akan menganggap diri kita bahwa kita adalah engkau gitu, atau memang kita adalah engkau gitu Bu ya. Itu aja. Terima kasih Bu ya. Baik. Ini bahasa ini susah diulang Bu, karena dia keluar begitu saja. Oh, saya kira ininya. Saya coba repeat lagi ya. Jadi apabila seorang hamba sudah memfanakan, menghabiskan, menegasikan keegoannya yang sejati di dalam dirinya itu dengan cinta, jadi maharnya adalah cinta. Orang yang cinta itu tidak ada lagi aku dan kamu. Yang ada adalah aku adalah engkau. Engkau adalah aku. Tidak ada lagi keinginanku, yang adalah hanyalah keinginan engkau. Ketika engkau berkeinginan, itulah keinginanku. Ketika engkau bahagia, itulah bahagiaku. Ketika engkau senang, itulah senangku. Namun, ini bab cinta. Orang cinta kan kasmaran, Bu. Orang kasmaran ini tidak boleh dihukumi dengan hukum positif, atau hukum fikih, atau hukum akidah. Dalam akidah, tidak boleh kita mengatakan aku adalah engkau. Aku beda dengan engkau. Tapi dalam bab cinta, tidak ada lagi aku, hanya ada engkau. Ya. Itulah terjemahan dari la ilaha illallah. Tiada yang sebenarnya ada kecuali engkau yang maha ada. Ya. Jadi orang-orang di sini nggak ada lagi dia merasa pintar, nggak ada lagi ya. Bahkan gerak tubuhnya ini, gerak sujudnya, semuanya adalah gerakan-gerakan dari inspirasi Allah. Itu sebabnya orang-orang ini disebut dengan fase hayrah. Fase hayrah itu saat-saat seorang hamba ego sejatinya lebur dalam sang maha ego, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak kehambaan. Kita repetasinya semoga pas, karena yang tadi itu keluar begitu saja ya. Ya, makasih Bu ya. Berarti itu semua dasarnya adalah kecinta sejati ya Bu. Cinta, nggak ada lagi. Ya, jadi tidak dilarikan ke fikih ataupun ke yang Bu ya sampaikan tadi ya Bu. Fikih dan akidah dia punya ranah yang berbeda. Ahli akidah ranahnya adalah konsep akal, pemikiran, sedangkan fikih adalah konsep amal zahir. Fikih amal zahir, hukum. Akidah amal akal. Maka akal itu tugasnya menerima dan menolak, mempercayai dan mengingkari. Kalau bab ruhani itu babnya cuma satu, cinta, nggak ada lagi. Ya. Tidak ada benci di situ, tidak ada lupa di situ, hanya satu aja, cinta. Maka rohani itu nggak ada aibnya. Tapi kolbu aja masih ada nodanya, akal masih banyak kelemahannya, apalagi fisik. Nah, itu juga sebabnya kenapa kadang-kadang orang di luar lingkaran ini dia mengingkari ungkapan-ungkapan tadi dan menganggapnya sebagai wah kamu kufur, kamu syirik. Ya biarkanlah ya mereka berbicara dengan keterbatasannya. Ya. Kita berbicara dengan kemahaluasan Allah. Wallahu alam. Terima kasih Bu ya.
kasih ya Bu Luke. Terima kasih Bu Yani. Ya, baik, Masya Allah ya. Jadi kita ibu-ibu berusaha untuk hijrah ini merupakan proses ya Ustadz ya, kayak saya rasa ini ada proses hijrah ini untuk melepaskan diri dari ego, itu adalah bicaranya kolbu. Jadi bersihkan kolbu kita ibu-ibu, cinta, benar-benar cinta yang tulus itu cinta yang tidak ada catatan apa-apanya atau apa harus ini ada embel-embelnya ya Ustadz ya, tapi cinta yang benar-benar melebur dengan Allah dalam bentuk kehambaan kita sebagai hamba ya. Kadang-kadang tidak masuk akal ya, maksudnya apa bisa ya kita ya, tapi kalau misalnya kita itu proses ya untuk menjadi kita sepenuhnya 100% kita tuh meninggalkan, melepaskan keegoan kita itu tadi, Masya Allah. Tadi kata-kata yang bagus, Bu Luke, dari Pak Ustadz itu yang kadang-kadang nggak bisa diulang ya Ustadz ya. Tapi saya ada catat ini yang bagus, mungkin Ustadz ini juga dari tahu, mungkin yang tadi itu, kamu ini merdeka, orang yang mandiri, bebas, maka melepas dirilah dari hal-hal duniawi, bahagia dengan pasangan hidup, bahagia dengan tubuh kita, walaupun tubuh kita kadang-kadang sakit-sakitan. Bahagia ketika kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena apanya Allah adalah yang maha segalanya gitu ya. Gitu ya Ustaz ya. Terus ada lagi nggak ya? Ini udah masih jam 11. Ini mau apa-apa disudahkan? Apa masih ada pertanyaan Ibu-ibu? Mungkin satu lagi ya kalau ada ya Pak Ustadz ya. Ini yang sekarang. Iya. Bu Yani, boleh saya? Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, begini Pak Ustadz, kita sering mendengar saat-saat pandemi ini bahwa bilangnya gini, semoga pandemi ini segera berlalu, semoga corona ini segera musnah gitu ya. Saya juga kadang-kadang dengar itu juga rasanya udah nggak seret gitu bahwa itu ada kesan ego juga ya Pak Ustadz ya. Kemudian mungkin ya malah saya melihat bahwa ini adalah bentuk kecintaan Allah pada makhluknya gitu. Cuma kita terlalu ego sehingga kita ingin kembali ke masa yang lalu, mungkin juga sebetulnya bukan lagi menjadi sesuatu yang lebih menjadi hijrah yang jadi bagus gitu ya. Lebih merdeka gitu. Jadi dan juga melihat bahwa kita yakin bahwa kita sudah banyak merasakan gitu ya hikmah-hikmah makna dari pandemi ini. Jadi mohon klarifikasi dari Pak Ustadz masalah ini. Ya baik Ibu, benar. Sungguh aneh ada orang percaya beriman kepada Allah lalu meminta Allah menghentikan apa yang dia sedang kerjakan. Kalau kita sedang melihat anak kita lagi main Lego, cucu kita lagi main sesuatu, lagi asik, lalu kita bilang berhenti, gitu ya. Itu baru anak. Gimana kalau itu pasangan kita, dia lagi asik dengan hobinya, lagi asik dengan ekspresinya, lalu kita katakan cukup. Itu adalah bentuk ego kita yang sebenarnya kita nggak cinta dia. Kita masih cinta diri kita, tapi ekspresinya seakan-akan cinta dia. Gitu. Orang-orang yang katanya percaya kepada Allah, tapi meminta supaya Allah menghentikan apa yang dia sedang lakukan, menurut saya ini adalah gagal faham, atau dia ingin menghibur orang. Tapi untuk apa menghibur dengan sesuatu yang palsu? Hiburlah sesuatu yang sebenarnya, tapi harus bahasanya. Kalau seorang dokter yang bijak itu biasanya, kalau melihat ada pasien saturasi oksigennya sudah sangat genting, harapan untuk wake up kembali sudah susah, maka dia cuma ngomong kepada saudara yang sakit atau keluarganya, kita doa ya, Allah berikan yang terbaik. Itu bahasa sudah halus, kalau keluarganya mengerti, dia akan paham maksudnya. Jangan ngomong, ya, ayo kita doakan supaya dia, itu menantang. Makanya saya kalau ada orang ngajak, ayo khataman Qur'annya untuk kesembuhan fulan, itu saya tanya dulu ke dalam hati saya dan saya istikharah kepada Allah. Ya Allah, apakah kalau saya membacakan ini karena ego saya
agar dia sehat kembali, atau sebatas saya bermanja-manja dengan engkau? Kalau bermanja-manja, saya akan membaca. Tapi kalau ingin memaksa engkau merubah takdirmu, betapa tidak sopannya kita. Nah, jadi benarlah, ini yang sering saya ulang-ulang di beberapa kajian di luar sana. Sungguh celaka, kata Imam Abul Hasan Sazili, orang-orang yang katanya percaya kepada Allah, tapi tidak meridhoi kehendak-kehendaknya. Bapak Ibu, saya kalau ditanya orang pengen balik ke masa sebelum pandemi nggak? Mohon maaf, saya nggak mau balik. Kenapa? Saya merasakan bahwa sentuhan-sentuhan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah di saat pandemi ini, mulai dari awal 2019, 2020, itu saya betul-betul seakan-akan, bukan seakan-akan, real sekali, Allah itu mengajari kita banyak hal, sangat-sangat banyak. Tapi kalau keadaan pengen baik lagi, siapa sih yang nggak pengen baik? Cuma kalau kondisi rohani, kondisi fisik pikiran kita dikembalikan seperti sebelum pandemi, saya tidak sepakat. Itu ego. Jadi kita sering berdoa itu dengan ego kita, bukan dengan menghabiskan ego dalam pilihan Allah. Allah itu lebih mengerti kita daripada kita mengerti diri sendiri. Kenapa sekarang dikasih pandemi? Ya, Allah ada rahasia. Ada rahasia yang mungkin kita baru tahu pas sudah meninggal kali, atau taunya pas sudah sekian tahun. Ada yang sudah mengerti sekarang, ada yang mengerti kemarin, dan lain sebagainya. Jadi sudah benar, Ibu, nggak usah doa, ya Allah hentikan pandemi, angkat, nggak. Tapi katakan, ya Allah, ajar kami keridhaan, kesabaran dalam menjalani ini. Itu yang bagus, ya. Baru 2 tahun, ya. Kita sudah enak puluhan tahun, ya, Bu, ya. Ya, kalau yang masih remaja, udah belasan tahun dia enak. Bagi ibu-ibu ini kan, ibu sudah menikmati lah hidup. Iya, ya, sudah menikmati, udah puas lah. Iya, iya, Ustadz, makasih. Makasih ya, Bu Lala. Itu tapi memang kita ini ya, Pak Ustadz, kita menghadapi bahwa di dalam pandemi ini juga ada dari sisi negatif, ada sisi positifnya buat kita sih, ibu-ibu. Memang banyak sekali hikmahnya, tapi dari sudut perekonomian katanya kata orang-orang banyak yang gulung tikar, yang biasanya dagang gitu bisa masih ini, tapi sekarang sih ada ini solusinya yaitu online gitu ya, dagang melalui online itu juga merupakan solusi, dan semuanya memang ujung-ujungnya sebenarnya kita harus mensyukuri ya Ustadz ya, semuanya itu adalah ada kebaikan di balik itu semua, ada hikmahnya gitu ya. Jadi kita bersyukur, selalu bersyukur. Kemudian masih ada lagi nih Ustadz yang ngechat ya dari Ibu Ana. Assalamualaikum Buya, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkati Buya dan keluarga. Amin. Buya izin bertanya, terkadang tubuh kita butuh berzikir, tapi akal memikirkan lain, sementara hati yang bingung juga bingung. Sudah butuh zikir apa? Jadilah kemudian zikir itu yang terpikir dalam akal saja. Jadi kira-kira bagaimana cara mendapatkan zikir yang menghujam ke dalam dada? Iya, zikir yang menghujam ke dalam dada hanya diperoleh ilmunya dari ahli zikir yang mengerti seluk-beluk dada. Kita tahunya cuma dada yang zahir, ya, dada yang fisik. Tapi dada yang batin kita belum mengetahui sedetail mungkin. Mereka yang sudah mengenal seluk-beluk dada, di mana kolbu itu, bagian mana yang paling menyentuh, maka mereka akan tahu bagaimana cara mengucapnya, kata-kata apa yang bisa merubah persepsinya. Jadi, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah ke ahli zikir, ahli ilmu, jika engkau tidak tahu. Jangan dipikirkan sendiri. Kita mau tulis baca aja dulu ada gurunya, ya kan? Masa mau menulis nama Allah di dalam kolbu pikiran gak ada gurunya? Terlalu hebat kita untuk itu. Iya, iya. Baik. Sekarang ini ada satu lagi tadi mana ya? Ustadz, saya pernah mendengar ya bahwa kita ini di dalam diri kita ini ada pemadatan daripada sifat-sifat Allah. Yang 99 nama Allah itu Asmaul Husna itu, bahwa di dalam tubuh kita tuh
mempunyai potensi dari pemadatan dari sifat-sifat Allah tersebut gitu. Kemudian kita berzikir, tadi hubungan dengan zikir itu mana yang lebih cocok daripada kita itu tadi ahli zikir gitu ya Pak Ustadz, masuk atau apa kita ada perasaan sendiri dalam kita ini, intuisi sendiri bahwa kayaknya yang cocok nih ada kesenangan sendiri, bisa memberikan orang gitu, hati kita kan jadi senang ya, memberikan orang, membuat orang senang, kita juga hati kita menjadi senang, jadi ya Rahman ya Rahim gitu, atau apa gitu yang kita zikirkan menjadi wirid kita gitu. Itu satu status. Yang kedua nih ada lagi dari Presa Heni. Assalamualaikum, sehat terus Buya. Buya mau tanya apa yang harus dilakukan kalau keimanan ini turun, bahkan jadi lalai untuk berzikir. Apa yang harus kita lakukan, Buya, kalau misalnya ini keimanan kita ini turun? Iya, apa yang kita lakukan kalau keimanan kita turun? Yang tadi pertama saya lupa. Itu kan kita kan apa sebenarnya saya pernah dengar itu apa? Oh, tentang Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Iya. Caranya kalau Ibu belum ketemu guru yang menentukan, yang mengajarkan, coba baca Asmaul Husna, berikut hatinya, lalu bagian mana yang paling menyentuh kita. Berarti kita bisa berzikir kepada Allah melalui nama-nama itu. Ya, biasanya kalau ketahuan itu kalau kita mengalami suatu kejadian, kalau Ibu lagi susah, lagi sakit, nanti akan muncul nama ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, wa yang Maha Penyembuh. Nanti akan muncul begitu. Tapi biasanya kalau masih normal-normal, kok kita tuh nggak sadar kita itu berkaitan sekali dengan nama-nama Allah. Kalau boleh saya sebut, diri kita ini adalah bayang-bayang dari namanya. Maka kita lihat kita tepatnya di bayangan yang mana, sedang di nama yang mana. Jadi hidup ini tidak ada kecuali pindah-pindah bayang-bayang aja. Kadang kita di bayang Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Bahkan ada nama yang senantiasa menjadi bayang-bayang kita. Itulah nama Allah. Lafaz Allah itu bagi ahli kolbu merupakan inti dari semua nama-nama Asmaul Husna. Ya. Ya. Lalu kalau ada perasaan kita lagi jatuh, gitu ya, jangan dihadapi sendiri, tapi bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Jika memang karena zaman seperti ini, PPKM, maka berdialoglah dengan diri sendiri. Kita itu nggak sendiri, Bapak Ibu. Kita ini dalam diri kita ada banyak sekali hierarki rohani, banyak pilar-pilar jiwa yang kita bisa ajak dia bicara, kita bisa ajak dia bersama, dan itu yang membuat orang kuat. Kenapa ada orang-orang kuat di dunia ini? Meskipun terlihat dia nggak banyak ngomong, karena dia bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan kalau mau sholat, niat dulu. Niat itu kan ngomong sama diri sendiri. Yang oleh orang yang nggak paham hari ini dianggap itu bagian dari bid'ah. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Mau dibid'ahkan, tidak dibid'ahkan, itu tidak masalah. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi, mulai maafkan diri. Jadi kalau kita merasa diri kita salah, kesalahan itu kan ada di bagian tertentu dalam diri kita. Coba maafkan, bagian yang lain memaafkannya. Coba kolbu memaafkan pikiran. Gitu. Insya Allah nanti menemukan jalan. Kira-kira itu Bu ya? Iya. Saya rasa cukup ya? Ya cukup ya Ustadz ya. Boleh ini Ustadz diakhiri dengan doa mungkin untuk kita semua. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, Allah kita sama walaupun tempat kita berbeda. Allah kita dulu, sekarang, nanti sama. Maka apapun keadaannya, jangan pernah mengganti, merubah kepercayaan kita kepada Allah. Yang harus adalah bertambah yakin bahwa Dia sangat baik kepada kita, apapun keadaannya. Dan kita meminta kepada Allah dengan wasilah surat Al-Fatihah, dengan rahasia surat Al-Fatihah, semoga Allah membuka hati pikiran dan membimbing setiap saat. Seandainya Allah panjangkan umur kita panjang dalam memperjuangkan ayat-ayatnya, jika kita diambil, semoga kita diambil dalam keridhaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama yang dia sukai, yang cintai. Sebut nama Allah sebanyaknya, berbanyak salawat kepada baginda Nabi, maka Allah Rasul akan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Ibu-ibu, dengan aminnya doa dari Buya kita Araziha Hasim, maka punah sudah seluruh rangkaian acara. Kita ucapkan terima kasih lagi jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat kita semua. Buat kita semua ya Ibu-ibu, berguna untuk juga orang lain, kita bisa berbagi. Jadi kita menjadi insan-insan sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Baik, semoga Ustadz selalu diberikan nikmat sehat, selamat bertugas di tempat yang lain, Ustadz, sukses, sehat, dan amanah. Baik, Ibu-ibu, jadi kita telah mengikuti kajian kita hari ini. Masya Allah, menurut saya ini bagus banget. Hijrah kita tinggalkan, semua kita lepaskan, yang artinya merdeka ya, merdeka dalam arti kita tinggalkan semua kecenderungan kepada duniawi, ya, senikmat-nikmatnya dunia, akhirnya adalah kelelahan, dan dunia itu adalah panggung sandiwara, sendagurau belaka ya, jadi sifatnya sementara, ya, dan hijrah dari ego dan nafs ya Ibu-ibu, dan merdeka dari ego yang terdalam, yaitu aku adalah engkau adalah ya, menyatu dengan Allah. Insya Allah dapat bermanfaat Ibu-ibu. Demikian kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dan juga menyimak. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga kegiatan kita ini Allah ya sebagai amal soleh. Baik Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang hadir, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Ria.